bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainzia Syafa Feliza. Saya dari Prodi PGMI 4. Saya di sini ingin membuat video untuk memaparkan sedikit tentang pengembangan kurikulum mengenai model, metode, pendekatan, teknik, dan strategi pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Tidak lama-lama, mari kita simak videonya. Saya di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Ainzia Syafa Feliza, dan Tina Rustina. Di sini dijelaskan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses penting dalam pendidikan yang menyesuaikan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, dan juga nilai-nilai yang dianut. Kurikulum juga tidak hanya materi, tetapi juga tentang cara penyampaian, seperti rencana pembelajaran dan juga strategi pembelajaran atau strategi pelaksanaan yang dibuat sesuai dengan apa yang siswa butuhkan. Lalu kita masuk ke dalam materi model pengembangan kurikulum. Model adalah kerangka atau pola dalam merancang kurikulum. Mohon maaf. Contoh model ada 3, yaitu pertama ada model Taylor, kedua ada model Taba, ketiga ada model Oliva. Selanjutnya akan saya jelaskan. Pertama, ada model Taylor. Model ini menekankan bahwa tujuan pendidikan sebagai dasar langkah-langkah. Yang pertama, menentukan tujuan. Kedua, memilih pengalaman belajar. Ketiga, mengorganisasi pengalaman belajar. Dan keempat, yaitu evaluasi. Kedua, ada model Taba. Model ini bersifat induktif atau bottom up yang dimulai dari guru ke siswa. Model ini cocok untuk pembelajaran kontekstual karena juga berbasis dengan pengalaman siswa. Ketiga, model Oliva. Model ini termasuk ke dalam model yang komprehensif karena model ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga lebih rinci dan sistematis. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini biasanya dilaksanakan sesuai dengan kurikulum tadi. Dan metode pembelajaran ini adalah metode atau cara guru menyampaikan materi sesuai dengan contoh-contoh penerapannya. Seperti ada diskusi, ada ceramah, demonstrasi, ada eksperimen, ada problem solving, atau juga terakhir yaitu eksperimen seperti praktikum. Lalu, ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan atau sudut pandang pembelajaran ada jenis-jenisnya, yaitu pertama, pendekatan dalam jenis teacher atau penengah atau berpusat. Yang kedua ada student penengah atau berpusat. Ada ketiga ada konstektual atau CTL. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada scientific. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik.
yaitu langkah-langkahnya pertama, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan juga mengkomunikasikan. Selanjutnya, ada teknik pembelajaran. Teknik atau langkah spesifik dari metode contohnya seperti tanya jawab, kerja kelompok, role play, dan brainstorming. Lalu selanjutnya ada strategi pembelajaran kurikulum. Strategi adalah perencanaan menyeluruh atau contohnya seperti pembelajaran aktif, kolaboratif, project-based learning, diferensiasi. Lalu selanjutnya ada landasan Al-Quran yang ada pada Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, yang maknanya pembelajaran itu harus dengan bijak, harus dengan sesuai kondisi siswa, harus juga menggunakan metode yang baik. Atau menurut saya, kurikulum atau pengembangan kurikulum di dalam pembelajaran sangatlah penting karena untuk menciptakan proses belajar yang efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam pelaksanaannya, kurikulum juga dikembangkan melalui beberapa komponen, yaitu ada pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang saling berkaitan dan juga saling bergantung satu dengan lainnya. Pertama, pendekatan pembelajaran. Ini merupakan sudut pandang yang landasar dalam proses pembelajaran, seperti pendekatan student-centered atau berpusat pada siswa. Centered ini merupakan berpusat atau di tengah. Lalu ada centered atau teacher, berpusat ini pada guru. Dan kedua ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana umum yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, seperti strategi pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Lalu ada metode pembelajaran yang merupakan cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi, seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, eksperimen, atau praktik. Yang terakhir ada teknik pembelajaran atau langkah-langkah yang lebih spesifik atau cara teknis dalam menerapkan metode seperti teknik ice breaking, brainstorming, atau kerja kelompok kecil. Nah, keempat komponen tersebut merupakan hal penting untuk rancangan melalui pengembangan kurikulum. Karena ini disusun secara sistematis agar pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan mampu meningkatkan pemahaman serta keterampilan peserta didik. Jadi, singkatnya, pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam pengembangan kurikulum dan keberhasilan pembelajaran atau tujuan yang ingin dicapai, agar siswa lebih mengerti dan juga terarah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Kesimpulannya, kurikulum terdiri dari model, metode, pendekatan, teknik, strategi. Semua ini saling berkaitan karena pemilihan tepatnya pembelajaran yang efektif, menarik, bermakna, dan juga menuai nilai kebaikan. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainzia, pamit undur diri. I just had to let you know you're